Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sesuga Anime. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview manga One Punch Man chapter 174. Di chapter kali ini melanjutkan kisah Saitama setelah Art Asosiasi Monster. Di chapter 173 sebelumnya, kita melihat akhir chapter para pahlawan yang sedang rapat dadakan yang membicarakan kemunculan ancaman baru, yaitu God, dan serta upaya penanganannya dari seorang Blast. Sedangkan Saitama menjadi bumbu penyedap pada rapat itu. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe diharapkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian atas channel saya. Jika sudah, langsung saja, mari kita mulai. Di chapter 174 kali ini, kita diawali dengan cover manga Fubuki Sang Badai yang tampil cantik menggoda sambil memegang kacamatanya. Chapter kali ini diberi judul Kecantikan. Di panel pertama, sesuai cover manga, kita diawali dengan mobil yang sedang melaju di jalan. Di dalam mobil itu ternyata terdapat Fubuki dan para anggota grup Blizzard. Sepertinya Fubuki ingin pergi ke suatu tempat, dan Fubuki seperti merahasiakan tempat tujuan yang ingin dia datangi. Fubuki pun terlihat sangat ingin ke tempat itu, karena dia bicarakan tentang situasi yang semakin gawat. Di sini saya tebak Fubuki pasti ingin pergi ke tempat Saitama untuk meminta bantuan kepada Saitama. Balik ke cerita. Setelah itu, cerita berubah ke suatu tempat yang berada di kota Air. Di sana terlihat sebuah gedung besar yang di atasnya bertuliskan kata Ikemen. Sepertinya gedung Ikemen itu merupakan tempat untuk para pencari bakat pahlawan atau agensi pahlawan yang diisi oleh orang-orang yang Ikemen. Yap, kantor agensi itu sepertinya merupakan tempat agensi yang sama dengan Amaimas. Selanjutnya di sana terlihat Amaimas yang sedang duduk sambil memerhatikan ponselnya. Amaimas terlihat diam sambil mendengar ocehan dari direkturnya. Sepertinya mereka mau berinvestasi kepada para pahlawan muda yang berada di agensi Ikemen ini. Mereka meyakinkan Amaimas tentang para pahlawan baru untuk mempromosikan mereka menjadi pahlawan profesional tingkat atas. Mereka terus meyakinkan Amaimas dengan menyebut latihan keras mereka. Mereka ingin merilis kelompok pahlawan yang bergerak dengan grup idol. Mereka menyebutnya Bubbly Boys. Dan mereka membutuhkan bantuan Amaimas untuk memberi nasihat dan motivasi agar dapat bertahan di industri ini. Di panel selanjutnya, mendengar hal itu, Amaimas seolah tak peduli dengan semuanya. Meskipun itu dapat menyainginya, Amaimas malah fokus ke ponsel miliknya. Di ponselnya, ternyata Amaimas masih melihat video rekaman CCTV Saitama yang melawan para robot penjaga. Dia terus memperhatikan pertarungan Saitama dengan sangat serius, sampai-sampai dia mengabaikan direktur agensi itu berbicara. Tak lama kemudian, setelah itu, mendengar kata-kata direkturnya, Amaimas terlihat sudah muak, dan dia mulai kesal karena sudah memakai dirinya sebagai contoh untuk para pahlawan muda. Amaimas melanjutkan kalau suasana hatinya sedang buruk, jadi berhentilah memproduksi barang palsu ini. Mendengar Amaimas berbicara, para juniornya langsung membalas. Mereka mengatakan, "Kenapa kau sangat kejam dengan kami? Jika kau sangat sombong, karena kau adalah favorit, maka kami akan cepat mengejarmu." Mereka melanjutkan, "Jika hanya menyanyi, menari, dan tampang, aku yakin kami sama bagusnya denganmu, dan kekuatan fisik yang memadai." Mereka terus-terusan protes kepada Amaimas, dan Amaimas yang masih terlihat diam. Sementara direktur yang mencoba menenangkan para junior yang protes. Di sini, direktur sepertinya sangat ketakutan dengan diamnya Amaimas. Dia seperti tahu amarah Amaimas jika suasana hatinya sedang buruk. Para junior itu masih terus memprotes, menghina, dan menjelek-jelekan Amaimas dengan keras, sambil mengerubuni Amaimas. Tiba-tiba Amaimas membalas mereka. Dia berkata, dengan bertanya, "Lalu apa yang kalian lakukan jika aku ini seorang monster? Jika sebuah monster di hadapan kalian seperti ini?" Mereka pun membalas, "Kami akan menghajarmu. Kami ini bertujuh, dan lawannya hanya satu. Sebaiknya jangan kau remehkan Bubbly Boys, dan kami tidaklah takut denganmu." Sementara direktur yang terlihat ketar-ketir mendengar omongan Bubbly Boys. Tiba-tiba Amaimas langsung mengeluarkan tekanan yang sangat kuat dengan kekuatannya. Sontak situasi langsung berbalik. Amaimas seolah mengintimidasi para juniornya tanpa menyentuhnya. Terlihat para junior langsung ketakutan. Mereka keringat dingin dan gemeteran sambil memasang wajah seperti diambang kematian. Amaimas menjelaskan itu adalah reaksi tubuh dan insting kalian. Dan ini membuktikan kalau kalian tidaklah sebanding denganku.
Dia melanjutkan, tidak satupun dari kalian memiliki kecantikan. Kecantikan seperti dirinya, kecantikan tanpa batas. Dan lagi-lagi panel pun berubah. Terlihat jelas Saitama dengan pakaian pahlawan sambil menghadap ke belakang. Dan lagi-lagi kita diberikan siluet Saitama. Dan seolah-olah menjelaskan kalau yang dimaksud Amaimas adalah Saitama. Tidak hanya itu, di chapter 173 sebelumnya muncul juga siluet Saitama yang menghadap ke belakang. Di chapter itu, Shuch mengatakan kalau ada sesuatu yang memancing God untuk keluar dengan Saitama sebagai siluetnya. Dengan semua hal ini, secara tidak langsung mengatakan kalau Saitama lah yang terkuat dari semua karakter di dunia One Punch Man. Kembali ke cerita. Panel pun berubah lagi ke tempat apartemen baru Saitama. Di sini dijelaskan Saitama sepertinya menghuni apartemen nomor 104. Di awal cerita, di sana terlihat Saitama yang menyajikan 3 buah gelas yang sudah retak-retak. Dia seperti sedang menerima tamu. Dan benar saja, terlihat 3 pahlawan yang mampir ke tempat Saitama. Di sini saya teringat di chapter sebelumnya bahwa cerita sebelumnya setelah Saitama menghajar robot penjaga, terlihat para pahlawan yang curiga dengan Saitama. Mungkin ini adalah lanjutan kegelisahan mereka terhadap Saitama dan langsung menghampirinya. Terlihat ketiga pahlawan yang hadir di sana, yaitu yang pertama Chaintoad kelas A peringkat 36, kedua Butterfly DX kelas A peringkat 16, dan terakhir Forte kelas A peringkat 31. Di sini lagi-lagi Saitama bikin jengkel para pahlawan tersebut. Dia berkata kalau tidak mengenali mereka. Forte mendengar Saitama itu langsung menanyakan usia Saitama. Dan terungkap kalau usia Saitama 25 tahun, lebih tua dari Forte yang 24 tahun. Forte melanjutkan usia tidaklah penting, jadi siapapun yang pindah lebih awal ke tempat ini adalah senior. Walaupun tempat ini baru buka 2 minggu yang lalu. Selain itu, di luar apartemen Saitama, terlihat Dover dan Black Sperm yang menunggu di luar, berharap dibolehkan masuk oleh Saitama. Setelah menjelaskan tentang kesenioran mereka, Saitama pun langsung memberikan salam kepada mereka. Setelah itu, tiba-tiba Forte langsung menyinggung soal King. Tapi pada saat itu, Chaintoad langsung mengalihkan perhatian Saitama. Chaintoad yang ingin minum teh langsung membuka topengnya. Saitama pun melihatnya sambil kebingungan. Lalu Butterfly DX menjelaskan kalau Chaintoad adalah ahli bela diri yang hebat, tapi dia tidak populer. Untuk itu dia memakai topeng kodok untuk membangun karakternya. Jadi dia sedikit populer di kalangan anak-anak. Sementara itu, Saitama malah nyinyir. Katanya idenya Chaintoad itu biasa sekali, tapi Chaintoad tidak mempermasalahkannya. Butterfly DX yang mendengar Saitama itu langsung memperkenalkan dirinya dan dengan sangat yakin kalau Saitama pasti mengenalinya. Dan lagi-lagi Saitama dengan enteng menjawab tidak tahu dia. Tapi Butterfly DX tidak menyerah. Dia meyakinkan Saitama kalau dia sering muncul di TV dan internet dan sambil menggunakan pakaian tempur miliknya. Lagi-lagi Saitama nolep itu menjawab tidak tahu dan mengatakan kalau dia tidak pernah menonton siaran swasta dan hanya menonton siaran bencana dan cuaca selama 3 tahun. Lalu Saitama malah menghina Butterfly DX. Dia menyebutkan bulunya lebat sekali dan memperingati jangan sampai bulunya rontok di rumahnya. Setelah itu giliran Forte yang memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bertarung sambil mendengarkan musik dan mengikuti ritmenya. Dia di kalangan remaja cukup populer dan keren. Saitama dengan wajah tak berdosanya kembali mengejek Forte. Dia berkata bukannya menciptakan ritme tiap kali bertarung tidak ada gunanya. Sontak ucapan Saitama tadi membuat Forte marah. Forte langsung mengajak Saitama duel di luar. Dari kata-kata ejekan Saitama tadi membuat momen kocak di chapter kali ini. Mungkin di One Punch Man jika ada art roasting, Saitama pasti bakal menang nih. Akhirnya kita sampai di panel terakhir. Kembali ke cerita, para junior yang masih terlihat gemeteran dari tekanan Amaimas tadi. Dan sampai di sini review manga One Punch Man chapter 174 kita. Sampai jumpa lagi untuk chapter-chapter selanjutnya. Baiklah, jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian atas channel saya.